warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Windiana Putri, NPM 204230008. Perkenalkan, nama saya Desya Fausia, NPM 204723029 dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Desya Desya, NPM 204230009. Kami dari kampus Universitas PGRI Silangkah, Lubuk Linggau, Fakultas Ilmu Sosial dan Humanistik, Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A. Di sini kami ingin menampilkan video pembelajaran tentang menghargai kebebasan berorganisasi dan keputusan bersama. Terus ya videonya. Yang pertama, pengertian organisasi. Apa sih itu organisasi? Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, sekelompok orang yang bekerja sama, layaknya asosiasi lingkungan, amal, serikat pekerjaan, atau perusahaan. Ada juga pengertian organisasi menurut para ahli. Salah satunya adalah Max Weber. Organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang, tanggung jawab, serta pembagian pekerjaan untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Yang kedua, ada tujuan organisasi. Secara umum, beberapa tujuan organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Dan yang kelima, organisasi dalam membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan manfaat waktu luang dengan baik dan sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan penguasaan. Yang kelima, ada ciri-ciri organisasi. Berdasarkan pada pengertian organisasi dan tujuannya, maka kita dapat mengetahui ciri-ciri organisasi tersebut. Beberapa ciri-ciri organisasi diantaranya sebagai berikut. A. Terdiri dari sekelompok orang. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. B. Memiliki tujuan. Alasan mengapa beberapa orang bekerja sama membentuk organisasi adalah karena memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dengan adanya tujuan tersebut, para anggota organisasi akan saling bahu-membahu dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan. C. Saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka para anggotanya harus saling bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama antara anggota organisasi, maka tujuan tidak akan dapat tercapai secara efektif dan efisien. D. Adanya peraturan. Setiap organisasi pasti memiliki peraturan masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi dalam proses pencapaian tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi. E. Pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peraturan tertentu harus disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota organisasi. Pembagian tugas tersebut bisa dilakukan beberapa divisi yang bertanggung jawab pada beberapa tugas dan tanggung jawab. Yang keenam, ada unsur-unsur organisasi.
apa sih unsur-unsur organisasi? Agar sebuah organisasi berjalan dengan baik, maka harus terdapat beberapa unsur penting di dalamnya. Berikut ini adalah unsur-unsur organisasi secara umum. A. Personil atau man. Ini adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Yang B. Kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Yang C yaitu tujuan bersama. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. D. Peralatan atau equipment. Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor, gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lainnya. E. Lingkungan atau environment. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Misalnya sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. F. Sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Beberapa contohnya adalah air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, flora, dan fauna. Dan yang ketujuh, yaitu bentuk-bentuk organisasi. Untuk lebih memahami pengertian organisasi, kita juga perlu melihat bentuk-bentuk organisasi yang ada di masyarakat. Beberapa bentuk organisasi tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Organisasi politik. Ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik dengan tujuan yang berhubungan dengan politik sebuah daerah atau negara. Salah satu contohnya adalah partai politik di Indonesia. Baiklah, itulah tadi video penampilan yang telah kami tampilkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.